Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai akhir masa kolonial Belanda. Saya Ahmad Goits yang akan menuntun kalian di sepanjang video ini. Tentunya saya tidak sendiri dan ditemani oleh rekan-rekan saya sebagai pemateri. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan materi pertama. Krisis ekonomi global atau Great Depression merupakan peristiwa besar yang mengguncang perekonomian dunia pada tahun 1929 sampai 1935. Krisis ini bermula di Amerika Serikat ketika bank-bank mengalami kesulitan modal akibat banyak nasabah memindahkan tabungan mereka ke pasar saham di New York. Awalnya, pada tahun 1920-an, ekonomi di Amerika berkembang sangat pesat. Namun pada tahun 1929, pasar saham jatuh dan menimbulkan kepanikan besar. Banyak bank bangkrut, perusahaan gulung tikar, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Krisis ini kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk ke wilayah jajahan Belanda, yaitu Hindia Belanda atau Indonesia. Dampaknya sangat terasa pada sektor perdagangan dan ekspor yang menurun tajam. Harga barang ekspor seperti gula, karet, dan hasil perkebunan lain merosot drastis, sementara permintaan internasional juga menurun. Akibatnya, perusahaan-perusahaan perkebunan di Jawa dan Sumatera banyak yang bangkrut. Selain itu, krisis keuangan menyebabkan pendapatan dan daya beli masyarakat menurun, serta kesempatan kerja berkurang. Masa sulit ini berlangsung selama beberapa tahun dan meninggalkan pengaruh besar terhadap perekonomian Hindia Belanda hingga tahun 1935. Materi pertama sudah selesai, kita langsung menuju ke materi selanjutnya. Wabah flu Spanyol terjadi pada tahun 1918 sampai 1919 dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Hindia dan Indonesia. Wabah ini berasal dari Kansas, Amerika Serikat, lalu menyebar melalui pergerakan tentara dan penduduk. Di Indonesia, penyakit ini menjangkit hampir seluruh Pulau Jawa dan wilayah timur, menyebabkan sekitar 1,5 juta orang meninggal. Pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi influenza untuk meneliti dan mengatasi penyebaran penyakit ini. Mereka juga membuat peraturan kesehatan influenza Ordonansi 1920 serta menyebarkan buku dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selain menyebabkan banyak korban, wabah ini juga memperparah kondisi ekonomi karena banyak orang sakit, kelaparan, dan kehilangan pekerjaan. Kesimpulannya, wabah flu Spanyol menjadi pelajaran penting bagi Indonesia tentang pentingnya kesehatan masyarakat, penelitian ilmiah, dan edukasi agar lebih siap menghadapi pandemi di masa depan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah memasuki materi ketiga. Apakah teman-teman sudah paham dengan materi sebelumnya? Kalau sudah, ayo kita lanjutkan.
Dunia Kedua adalah perang terbesar dalam sejarah manusia yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945 dan melibatkan banyak negara di dunia. Perang ini terjadi karena Jerman merasa dirugikan oleh perjanjian Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Selain itu, muncul ideologi seperti Nazi di Jerman, fasis di Italia, dan militerisme di Jepang. Tokoh pentingnya adalah Adolf Hitler dari Jerman, Benito Mussolini dari Italia, dan Kaisar Hirohito dari Jepang. Awal mulanya, perang dimulai ketika Jerman menyerang Polandia pada 1 September 1939. Akibatnya, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Tokoh Inggris saat itu adalah Neville Chamberlain. Pada awalnya, Jerman menang besar di Eropa. Namun setelah Jepang menyerang di Pearl Harbor, Amerika Serikat masuk perang. Sekutu kemudian berhasil menang di berbagai pertempuran seperti di Stalingrad dan Midway, hingga akhirnya Jerman menyerah pada Mei 1945 dan Jepang pada Agustus 1945 setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Perang Dunia Kedua menewaskan lebih dari 70 juta orang. Setelah perang dibutuhkan PBB untuk menjaga kedamaian dunia dan muncul perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kesimpulannya, Perang Dunia Kedua mengajarkan kita pentingnya perdamaian dan kerjasama antar negara agar tragedi besar seperti itu tidak terulang lagi. Tinggal satu materi lagi teman-teman, tetap semangat dan perhatikan ya. Perjanjian Kalijati merupakan hasil perundingan antara Belanda dan Jepang yang berlangsung pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perundingan ini menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dan dimulainya pemerintahan militer Jepang. Sebelum perundingan, Jepang telah berhasil menguasai Lembang pada 7 Maret 1942, memaksa pasukan Belanda melakukan gencatan senjata. Panglima Belanda, Letnan Jenderal Terponten, dan Gubernur Jenderal akhirnya dipaksa melakukan perundingan setelah Jenderal Hitoshi Imamura mengancam akan membom Bandung jika Belanda tidak menyerah. Dan perundingan, pihak Belanda awalnya menolak menyerah kekuasaan dengan alasan keputusan hanya bisa dibuat oleh Ratu Wilhelmina. Namun, karena tekanan dan ancaman Jepang, akhirnya Tanda dan Terponten menandatangani dokumen menyerahkan tanpa syarat. Dengan demikian, kekuasaan Hindia Belanda resmi berpindah ke tangan Jepang, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia.